Terima kasih ya. Hadis tentang sabda Rasulullah SAW, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid, al masjidil haram wa masjidi hada wal masjidil aqsa. Tidak boleh dilakukan perjalanan kecuali kepada Masjidil Haram, 3 masjid. Itu maksudnya ini khusus masjid. Artinya kalau orang di sebelahnya, di dekatnya ada masjid, itu gak perlu datang ke tempat lain untuk ke masjid. Cukup masjid sebelahnya itu dimakmurkan. Mengapa? Karena masjid ini semuanya derajatnya sama, kecuali ke Masjidil Haram. Karena Masjidil Haram sholat sekali itu lebih tinggi daripada di masjid lain. Lalu Masjidil Aqsa, kemudian Masjid Nabawi. Kalau itu tidak apa-apa. Adapun kalau bepergian ke makam-makam para wali atau ke tempat para wali yang masih hidup, itu gak apa-apa itu, karena bukan masjid. Ini khusus masjid sebenarnya. Cuma oleh orang Wahabi ini disalahfahami, oleh Syekh Ibnu Taimiyah disalahfahami, orang tidak boleh bepergian ke makam para wali. Gak bisa seperti itu. Karena bepergian ke makam para wali gak ada orang punya pemahaman seperti itu. Memang dianjurkan. Dan terutama makam baginda Rasulullah SAW. Jadi begitu. Itu salah paham aja sebenarnya. Karenanya kita safar, bepergian untuk menuntut ilmu itu gak apa-apa, walaupun gak ke Masjidil Haram. Kadang orang Saudi belajar di Mesir, belajar di Amerika, gak apa-apa itu. Padahal kan tidak ke Masjidil Haram kan, sama-sama safar. Yang dimaksud dilarang bepergian kalau hanya untuk ke masjid, cukup masjid yang sekitarnya dimakmurkan. Karena semua masjid derajatnya sama. Maksudnya seperti itu. Jadi ada salah faham di kalangan Wahabi. Ada lagi. Assalamualaikum. Salam. Apa namanya, dalam kitab Fawaidul Mukhtar itu ya ada satu bahasan, mungkin kitab tasawuf ya, Fawaidul Mukhtar ada satu bahasan di sana itu tentang melihat Rasulullah. Satu ro'afil manam, satu lagi yaqulatan. Mohon penjelasannya tentang yaqulatan ini. Dan juga biasanya para wali yang bisa, wali itu biasanya kalau ragu terhadap hadis sahih atau tidak, mereka biasanya yaqulatan dengan Rasulullah. Mohon penjelasannya. Terima kasih ya. Yang pertama tentang melihat Rasulullah SAW di dalam mimpi. Itu bisa terjadi kepada orang soleh maupun orang yang tidak soleh. Karena semata-mata mendapat maunah atau anugerah dari Allah. Gak harus soleh kalau itu. Kadang orang soleh, kadang tidak soleh. Kemudian ada melihat secara yaqzah. Kalau melihat secara yaqzah itu terjadi juga, dan itu biasanya para tokoh atau pembesar orang soleh. Kalau orang biasa-biasa enggak kalau seperti itu. Itu kalau melihat secara yaqzah. Kalau ada orang ngaku melihat Rasulullah secara yaqzah, dilihat aja dia orangnya jujur apa enggak. Kalau dia banyak bohongnya, ya berarti sama aja dengan yang lain. Kan riwayatnya tidak sahih berarti. Riwayat kalau melalui para perawi yang pembohong, kan hadisnya tidak diterima, minimal dhaif itu. Dan bisa dhaif jiddan itu. Kalau orangnya memang ngawur, kita gak bicara seseorang ya. Kita gak perlu bicara seseorang, kita bicara konsep lah. Konsep ini menurut aswaja Ahlus Sunnah bagaimana? Kalau masalah seseorang ya, kalau Anda punya musuh silahkan nilai sendiri. Kita tidak ikut-ikut. Jamaah masjid di sini gak ikut-ikut. Kalau ada orang ngaku, ya itu kan barang mungkin. Kalau secara akli itu kan termasuk mungkin. Mungkin iya, mungkin enggak. Tapi orangnya integritasnya bagus apa enggak?
Ya kalau integritasnya tidak bagus, ya siapa saja boleh mengaku. Tapi kita akan meragukan. Artinya apa? Riwayatnya dhaif, nggak dipercaya, itu aja. Ada lagi. Penanya yang ketiga. Adakah wali berkaitan tasbih, dan apakah Syekh Abdillah Al-Harari sudah dikatakan seorang wali? Masalah Syekh Abdullah Al-Harari yang merupakan gurunya kelompok Ahbash. Di kalangan Ahlus Sunnah ini ada satu kelompok di Lebanon dan cabangnya ada di Indonesia. Mungkin sebagian muridnya sering ke Pekanbaru, ke Riau. Itu Ahbash. Muridnya Syekh Abdullah Al-Harari. Apakah Syekh Abdullah Al-Harari itu wali? Ya kalau beliau memang orang yang beriman dan bertakwa, seperti itu, dan tanda-tandanya ada, ya wali. Kalau memang seperti itu. Kita kan orang Indonesia agak pernah jumpa dengan beliau. Mungkin yang berjumpa dengan beliau yang lebih tahu. Dan biasanya kalau para aulia yang dulu diterangkan di dalam kitab-kitab. Misalnya dalam kitab Hilyatul Aulia, itu nama-nama para wali disebutkan. Atau misalnya di kitab yang mutaakhir, Ibnul Mulaqin menulis kitab berjudul Tabaqatul Aulia. Nah, yang untuk zaman sekarang ini kan belum ada kitab yang menulis biografi para wali. Ya, kalau saya bukan makomnya menilai wali apa enggak, bukan makomnya kalau saya. Ya cuma ya beliau apa wali apa enggak, tinggal tanya. Coba kita punya kenalan para wali, tapi kita kan enggak kenal kan. Ya mungkin ya karena para wali di akhir zaman ini tersembunyi, saudara, agak seperti dulu. Zaman semakin akhir semakin tersembunyi. Ini hanya cerita aja ya. Saya mau cerita. Tahun 2004 saya ikut muktamar NU di Boyolali, Solo di Jawa Tengah. Waktu itu ada kecelakaan pesawat Lion. Pesawat Lion dari Jakarta ke Solo mendarat, terus begitu landing itu mau terbang lagi gak bisa, akhirnya nabrak daerah agak gundukan tanah. Ada kiai yang meninggal waktu itu. Nah, akhirnya di sela-sela muktamar itu saya bersama beberapa kawan. Kalau gak salah ada 4 orang, 5 orang bersama supir. Mau sowan ke salah satu, ke saudaranya Habib Anis di Solo, Habib Ali. Di perjalanan orang-orang nih bilang ini Habib Ali ini orangnya kasyaf. Kasyaf itu kan termasuk tandanya waliullah. Kasyaf. Di perjalanan pada waktu itu karena habis kecelakaan pesawat, ada orang bilang, kawan kami yang berempat ini bilang sama sopir, "Bir, hati-hati. Sekarang ini banyak musibah." Habis itu karena kami berempat ini gak punya wudu. Kalau ada masjid berhenti mau wudu. Di perjalanan gak kelihatan masjid sampai rumah beliau. Akhirnya gak jadi berwudu. Begitu sampai di tempat Habib Ali ini, beliau langsung cerita orang gak punya wudu. Apa kata beliau? Saya lupa namanya. Dulu itu ada Habib ini mau ziarah ke Habib satunya yang terkenal wali.
Karena gak punya wudhu sehingga ke masjid. Sampai di masjid gak ada airnya. Gak ada airnya terus aja ziarah ke Habib. Dia kepikiran gimana gak punya wudhu ini mau ziarah ke waliullah. Sampai di depan pintu kata Habib, sini, kamu gak apa-apa gak punya wudhu, yang penting hatinya baik. Memang di masjid sana airnya gak ada, karena airnya saya tarik ke sini, ini airnya, kamu wudhu di sini aja. Saya mikir-mikir, ini yang omongan tadi itu diceritakan sama Habib. Habis itu langsung kasih amalan. Kamu kalau pergi naik mobil, naik pesawat, naik apa, jangan takut kecelakaan. Yang penting kamu baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim 50 kali. Selamat kamu. Yang kedua, ini yang diomongkan tadi. Habis itu dihidangkan makanan oleh beliau. Saya habis itu sebelumnya kurang enak badan. Begitu mau makan, saya kepikiran, kira-kira ini kontras apa enggak dengan saya gak enak badan, nanti sakit lagi. Begitu pikiran begitu, kata Ustaz, ente makan, setelah ini sehat, gak sakit lagi, katanya. Karena disuruh makan, ya makan yang banyak. Alhamdulillah sehat habis itu. Kita ini kalau disuruh makan kan rajin. Ya mungkin ya beliau ya ada seperti itu. Memang beda-beda memang. Sebagian wali itu kalau kita ziarah nyindir-nyindir memang apa yang terjadi pada kita. Tapi gak terang-terangan, disindir-sindir, bahasanya halus biasanya. Ada yang begitu. Ini masalah para wali ya. Para wali seperti itu. Ada lagi